Adapun urutan godaan setan, atau prioritas ya, kalau kita bicara skala prioritas setan, skala prioritas setan dalam menggoda. Dan ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Perhatikan. Yang pertama, setan goda agar terjerumus dalam kekufuran, kekafiran, syirik, kemunafikan. Ini yang pertama. Bagaimana manusia bisa terjerumus dalam kekufuran? Karena kalau terjerumus kekufuran selesai jadi teman setan di neraka jahanam. Coba bayangkan bagaimana orang-orang Nasara, ya, bagaimana mereka bisa menyembah Nabi Isa, dihiasi luar biasa oleh setan. Yahudi tidak menyembah Nabi Isa. Orang Nasara jumlahnya miliaran. Terpedaya bagaimana manusia yang mereka dapatkan dalam Injil mereka, manusia tersebut lapar, manusia tersebut ketakutan, manusia tersebut Nabi Isa alaihissalam tidur, ya, manusia tersebut Nabi Isa alaihissalam berdoa, sujud, ya, kemudian ditangkap, ketakutan, dianggap sebagai Tuhan. Dengan dihias, akhirnya, ya, bagaimana orang bisa menyembah manusia? Lihat bagaimana banyak orang menyembah berhala, subhanallah, lihat sebagian berhala kita sedih. Patung mereka pahat sendiri, mereka letakkan patung tersebut, mereka sembah, mereka kasih makan patung tersebut, makanan tersebut dimakan oleh burung-burung. Gimana otak mereka jalan? Tapi setan menghiasi. Ya, setan menghiasi. Ya. Ada yang menyembah matahari, menyembah bintang, setan menghiasi. Ya. Bagaimana? Ini yang pertama, bagaimana menjerumus manusia dalam syirik dan kemunafikan. Kalau tidak berhasil, maka dijerumuskan kepada bid'ah. Dengan berbagai macam modelnya. Bid'ah ada bid'ah yang sampai pada kekufuran, ada bid'ah yang sekedar maksiat. Bertingkat-tingkat. Kenapa dijerumuskan kepada bid'ah? Karena bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila syaitan ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Adapun maksiat orang masih mungkin bertobat. Kenapa? Dia sadar itu maksiat. Tapi kalau orang sudah terjerumus dalam bid'ah, dia tidak sadar kalau dia bermaksiat. Dia menyangka itu adalah ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah. Dia minta-minta kepada kuburan, dia menyangka itu adalah ibadah. Repot. Dia berzikir sambil joget-joget, dia menyangka itu ibadah. Gimana mau kita suruh taubat? Ya ini bagus ya. Nah, gimana? Nah, repot kalau begitu ya. Kenapa? Dia menganggap suatu kebaikan. Makanya dari sisi ini, ya, setan ingin menjerumuskan manusia dalam bid'ah karena kalau dia terjerumus dalam bid'ah, susah untuk bertobat. Lihat Khawarij, bagaimana mereka ngebom diri mereka dan mereka menyangka mereka beribadah. Mau dinasihati susah, mereka tidak merasa bersalah. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam yang kemudian datang menikam Ali bin Abi Thalib ketika mau sholat subuh, ditikam dan dia menyangka dia telah berjihad dan dia akan meraih surga yang tinggi. Ya. Dia tidak merasa bersalah, dia merasa beribadah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kita bicara kalau bid'ah susah, kita mau nasihati ya, dia merasa ini kebaikan. Ya, merasa kebaikan. Oleh karenanya kalau setan tidak berhasil menjerumuskan dalam kekufuran, maka akan dijerumuskan dalam bid'ah. Kalau tidak berhasil menjerumuskan dalam bid'ah, maka dijerumuskan dalam dosa-dosa besar. Bagaimana cara setan menjerumuskan dosa besar? Ya gampang. Udah, lakukan saja. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kau kan bertauhid. Tauhidmu nanti menyelamatkan engkau dari dosa-dosa. Digampangkan. Dan ini terjerumus sebagian orang. Mereka sudah ngaji, mereka tahu tentang keutamaan tauhid sehingga mereka menggampangkan maksiat. Terkadang mereka menipu orang lain. Terkadang mereka ya macam-macam mereka lakukan. Ada orang seperti justru bukannya ngaji semakin bertakwa kepada Allah, justru ketika dia ngaji dia merasa dia bertauhid sehingga dia merasa aman. Yang penting saya bertauhid, saya tidak berbuat syirik. Ya, sehingga dia berani melakukan dosa-dosa besar. Ada yang berzina, ada yang berani ngambil riba, enggak apa-apa, kan bertauhid. Ini bahaya. Ini di antara trik syaitan menggoda sebagian orang dengan mengatakan engkau ahli tauhid. Allah tauhidmu akan menghapuskan dosa-dosamu. Kita enggak tahu alam ya. Kemudian akhirnya kita orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan. Lihat para sahabat yang mereka ahli tauhid, apakah mereka menggampangkan maksiat? Tentu tidak. Justru tauhid mereka mencegah mereka dari berbuat kemaksiatan apalagi dosa-dosa besar.
Kalau tidak berhasil terjerumus dalam dosa-dosa besar, dijadikan menggampangkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Setan datang, itu dosa kecil. Lihat cewek, lihat nonton film apa, enggak ada dosa kecil, bukan dosa besar. Benar, bukan dosa besar, dosa kecil, ya. Gampang, tinggal sholat selesai, ya. Tinggal istighfar selesai. Yang penting tidak lakukan dosa besar, Allah akan ampuni. Digampangkan seorang melakukan dosa-dosa kecil, dan itu terjadi, ya. Digampangkan, ya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Sungguhnya dia melakukan dosa-dosa kecil digampang-gampangkan sampai terkumpul pada seseorang dan membinasakannya. Jadi dosa-dosa kecil kalau banyak jadi dosa besar. Ya. Kata seorang penyair, "La tahqiranna saghiratan, innal jibala minal hasa." Jangan kau meremehkan dosa-dosa kecil, sungguhnya gunung tersusun dari batu-batu kecil. Ya. Ya. Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardin dzati syauki. Ya. Yahdharu man yara. Yahdharu ma yara. Ya. Hindarkanlah dirimu dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Semuanya tinggalkan. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas suatu jalan yang banyak durinya. Hati-hati. Mau duri kecil, duri besar, hati-hati. Ya, dia hati waspada. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung itu berasal dari batu-batu kecil. Ya, hati-hati. Oleh karena setan kalau tidak berhasil menjatuhkan seorang dalam dosa besar, dia membuat seorang menggampangkan dosa-dosa kecil, ya. Nah, jadi masalah terkadang orang menyangka dosa kecil ternyata dosa besar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Taib, ya, yang berikutnya, kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa-dosa kecil, dibuat sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Disibukkan dengan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara mubah. Inilah jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, baca ini, baca main ini, olahraga sana. Kita bilang boleh, tapi jangan kebanyakan. Di antara tipuan setan, kita dibuat terjebak dengan perkara-perkara yang mubah sehingga waktu kita habis. Ketika kita mati, catatan amal kita cuma sedikit. Kenapa sibuk jalan ke sana, sibuk jalan ke sini, safar ke sana, safar ke sini, baca ini, nonton ini, komentar main ini, main ngobrol sana, ngobrol sini. Kapan sholatnya, kapan baca Qur'annya, kapan berbakti sama orang tuanya, kapan zikirnya. Habis waktu. Setan ingin. Sehingga ketika kita meninggal dunia, catatan amal kebaikan kosong. Isinya amal mubah, perkara-perkara yang boleh. Jalan ke sana, jalan ke sini, main sana, main ke sini, kumpul sana, grup sini, grup sini. Hati-hati. Bukannya dilarang, ini bagus. Orang sibuk dengan perkara yang baik, yang boleh, sehingga dia terhindar dari kemaksiatan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Karena hidup kita cuma sebentar. Apalagi ibu, sebagian ibu sudah tua, ya. Sudah tua, sudah semakin peot, kemudian masih malas beribadah, terus kapan lagi mau nunggu siapa, ya? Menunggu malaikat maut menjemput. Udahlah kita bertakwa kepada Allah. Umur yang tinggal, kita enggak tahu siapa yang duluan meninggal. Tapi maksud saya, biasanya yang sudah tua lebih dahulu meninggal biasanya, meskipun tidak harus, ya. Tapi maksud saya kalau kita sudah tahu kita sudah semakin tua, sudah di atas 40, saya juga sudah di atas 40, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah. Betapa sering seorang keluar dari rumahnya, dia tidak terbetik dalam diri 1% pun dia akan meninggal, tiba-tiba dia meninggal. Ya. Wala tadri wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu apa yang dilakukan besok dan seorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia, ya. Tapi kita lihat sekarang di musim corona banyak orang kaya, uangnya banyak tapi dia enggak bisa menyelamatkan diri. Kasih virus kena meninggal dunia. Tapi hati-hati jangan tersibukkan dengan perkara-perkara mubah sehingga akhirnya membuat kita kosong dari amal saleh. Yang terakhir, kalau setan tidak berhasil menjerumuskan dalam hal ini, disibukkan dengan ibadah-ibadah yang pahalanya kurang, ya, sehingga meninggalkan ibadah-ibadah yang pahalanya besar. Saya kasih contoh, ya, Ini sederhana. Contoh, seorang punya orang tua masih hidup. Kan pahalanya besar kalau dia menyenangkan ibunya, menyenangkan bapaknya. Tapi setan buat dia lalai dari ibunya. Dia sekedarnya saja. Kepada ayahnya sekedarnya saja. Dia sibuk mungkin
Apa kek? Ini nyantun anak yatim kek, nyantun ya ini semua bagus. Tapi kita harus punya prioritas. Makanya para sahabat sering bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Ayul mu'min afdal? Mukmin apa yang paling afdal? Ini sahabat sering bertanya karena mereka tahu bahwasanya umur mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas. Ketika kita diberikan kesempatan beramal soleh yang besar, jangan kita lalaikan. Kita tinggalkan yang prioritas, yang primer, kita lakukan yang sekunder atau tersier. Hati-hati. Ya. Sama seorang wanita mungkin lupa melayani suaminya, ngaji-ngaji terus, ngaji bagus, tapi suaminya butuh layanan, suaminya butuh perhatian, dia tidak peduli. Pahalamu di sini. Pahalamu berbakti kepada suami. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hafizat farjaha, wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, enggak usah salat sunnah, salat 5 waktu doang. Puasa, enggak usah puasa sunnah, puasa bulan Ramadan doang. Jaga kemaluan, taat kepada suami, dikatakan kepadanya masuk surga dari mana pintu saja yang kau kehendaki. Jadi jangan sampai salah skala prioritas seorang terjebak. Kita gabungkan, kita ngaji, waktunya berbakti sama suami, berbakti sama suami. Jangan sebaliknya suami minta dilayani maka kita ini salah. Nah, seperti teman saya, ada teman yang pernah mengeluh. Dia mau pergi kantor pagi-pagi, kemudian dia ada hasrat ingin mendatangi istrinya bilang, "Aduh, Mas, saya lagi belum selesai baca Qur'annya, belum selesai zikir pagi petangnya." Ya ukhti, ini lebih wajib. Ini lebih wajib. Jangan terjebak, itu jebakan syaitan. Ya. Maka seorang harus pandai-pandai melihat prioritas, karena di antara jebakan syaitan membuat orang sibuk dengan ibadah yang kurang pahalanya sehingga meninggalkan ibadah yang pahalanya lebih besar, ya. Tapi ini di antara jerat syaitan. Di antara jerat syaitan adalah membuat ragu, ya. Membuat ragu terhadap agama, ya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syaitan ila ahadikum." Datang syaitan kepada salah seorang dari kalian, kemudian mengatakan, "Man khalaqa hadza?" Siapa yang ciptakan ini? Kita jawab, Allah. "Man khalaqa hadza?" Siapa yang ciptakan ini? Allah. Sampai dia bilang, siapa yang ciptakan Allah kalau begitu? Kalau ada bisikan syaitan seperti itu, Tuhan ada atau tidak? Ya, sudah, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bertawud kepada Allah. Waliyantahi, sudah, jangan lanjutkan. Itu syaitan menggoda kita, membuat kita ragu tentang Islam. Ya. Dengan bisikan-bisikan syaitan, ya. Dan banyak orang terjebak. Lihat banyak orang-orang liberal ragu dengan agamanya, ragu. Sehingga dia bilang semua agama benar, mau syirik, mau apa terserah, semua masuk surga. Ya. Yang penting akhlak baik. Ragu dengan agamanya, ragu dengan Islam yang satu-satunya agama mengajarkan kepada tauhid, yang lain mengajar kepada kesyirikan. Dia ragu. Itu hati-hati, itu juga jebakan syaitan. Di antara jerat syaitan adalah menakut-nakuti. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Mau bersedekah, aduh nanti miskin. Bersedekah, ya akhi ini sudah benar sedekah. Nanti anak istri sudah makan selesai, sisa uangnya sedekahkan. Nanti butuh anakmu ke depan, jangan dibuat ragu-ragu sama syaitan. Ditakut-takuti, takut miskin lah, takut inilah. Akhirnya orang jadi pelit gara-gara kemakan dengan syaitan. Di antaranya adalah jerat syaitan adalah wanita. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashfara syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar syaitan mengintai begini, syaitan mengintai. Maksudnya apa? Untuk dijadikan jerat untuk menjerat para lelaki. Dihias, dijadikan wanita cantik, dijual bebas supaya orang dilihat oleh banyak orang. Makanya kita lihat sekarang iklan semua wanita. Mau iklan sikat gigi wanita, iklan mobil wanita, iklan motor wanita, iklan HP wanita, semua iklan wanita. Ya. Kenapa? Karena memang menarik sebagai jualan. Ya. Syaitan tahu hal tersebut. Wanita dijadikan jerat-jerat syaitan. Di antaranya mengadu domba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa qul li ibadi yaqulu lati hi ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang lembut. Ya. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguh syaitan mengadu domba di antara mereka. Ya. Kalau ngomong baik-baik, jangan sembarangan ngomong. Kita sama kaum mukminin, hati-hati jaga. Mungkin kita punya niat baik, menegur orang, tapi ingat kata-kata dijaga. Karena oleh Allah yang suruh, "Inna syaitana wa kulli ibadi yaqul lati hi ahsan." Katakanlah kepada hamba-Mu, ucapkanlah kata-kata yang baik. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara mereka, ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku mimpi begini-begini." Kata ayahnya, "La taqsus ru'yaka ala ikhwatika." Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu.
Kenapa? Inna syaitana aduwwum mubin. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata mengadu domba di antara kalian ya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Kita jangan terjebak dengan sikap adu domba, karena sikap domba itu adalah gerakan syaitan. Sekarang perkara yang menyedihkan, ormas ini bermusuh dengan ormas anu ya. Pengajian ini bermusuhan pengajian yang anu ya. Kita kalau ada yang salah tegur dengan cara yang baik, tidak harus kemudian jegal-jegalan, maki-makian, medsos kemudian kita alhamdulillah hati-hati kita terperangkap dengan godaan syaitan. Teman kita yang saleh itu juga seorang muslim, sampaikan dengan kata-kata yang lembut agar dia bisa tujuan kita kan supaya dia sadar, bukan untuk kita menghabisi dia, menghina dia, menginjak-injak dia siapapun, maka ingat ini di antara godaan-godaan syaitan.